Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Kifits Fitri Aulia. Dan di video kali ini aku bakalan ceritain belanja perlengkapan baby. Karena ini anak pertama aku yang sudah aku tunggu-tunggu setelah sekian lama, makanya aku excited. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan ceritain perlengkapan bayi apa aja yang udah aku beli. Dan sedikit tips juga buat kalian yang berencana mau beli perlengkapan baby, tapi gimana caranya biar ini gak mubazir, biar ini juga semuanya kepake, dan pokoknya belanjanya itu emang sesuai yang dibutuhkan. Jadi daripada berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Oke, sebelum masuk ke barang-barang apa aja yang udah aku beli, aku pengen ceritain sih sebenarnya perjalanan belanja si perlengkapan baby ini. Jadi perlengkapan baby ini baru aku beli saat usia kandunganku itu masuk 34 minggu. Mungkin sebagian orang ngerasa 34 minggu yang udah hampir 9 bulan itu terlalu mepet. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena aku termasuk hamil kebo gitu ya, jadi aku emang baru kepikiran ngebeli semua peralatan ini di 34 minggu karena ada juga kegiatan-kegiatan yang harus aku kerjain sebelum aku cuti. Jadi aku kayak yaudah deh aku kerjaan dulu, baru kalau semua udah beres aku bebas gitu, ada waktu cukup panjang lah buat belanja-belanja kayak gini. Jadi aku mau cerita sedikit nih gimana caranya akhirnya aku bikin newborn shopping list yang udah aku bikin di Excel laptop aku. Jadi prosesnya tuh cepet banget ya. Waktu itu hari Jumat aku ingat banget pulang kantor, aku ditemenin salah satu tim aku. Kalian pasti tahu lah tokonya yang ada di ITC Kuningan, yaitu Funny Baby. Tokonya itu kan gede banget gitu ya. Itu pertama kalinya aku dateng untuk belanja perlengkapan bayi gitu. Sesampainya aku di toko Funny Baby, ternyata di sana juga nyiapin listnya apa aja yang perlu kita beli. Nah, tipsnya dari aku adalah sebelum kita beli ke tokonya, mungkin buat kamu yang punya konsep tersendiri, ada baiknya kita, kalau aku sih ya, untuk anak pertamaku ini aku pengen konsepnya monokrom, jadi warna-warnanya juga bukan warna-warna yang terang, warna-warni gitu aku nggak mau gitu. Aku pengennya dia tuh lebih warna-warna yang netral kayak putih, abu-abu, hitam, dan apalagi anak aku kan laki-laki ya insya Allah, makanya aku pengen dia tuh dengan warna-warna yang kayaknya laki banget gitu, nggak warna-warni. Mungkin ada yang tanya tentang nanti anaknya buta warna segala macam, insya Allah kalian bisa cek aja di Google kalau bayi itu nggak akan ngelihat warna tuh sedemikian kompleksnya. Jadi mungkin nanti ada usia-usia tertentu yang emang dia tuh baru distimulus dengan warna-warna. Nah, jadi karena aku punya konsepsi monokrom ini, saat aku datang ke si toko Funny Baby ini dan aku kayak diserbu sama si mbak-mbak yang ada di toko, aku tuh kayak aduh, tadi dulu mbak satu-satu gitu. Walaupun ada listnya tapi kan kayak aku tuh harus ngecek dulu satu-satu gitu. Sampai akhirnya aku ke Funny Baby tuh cuma belanja mungkin sekitar 40%-annya lah gitu, kurang lebihnya. Jadi barang-barang yang warna-warni akhirnya ada beberapa yang kebeli, kayak misalnya tuh popok kain, 2 lusin itu warna-warni, terus ada bedong warna-warni sama pokoknya intinya pas aku sampai rumah, kok gue beli ini ya, gara-gara ke distract sama bingung sendiri apa yang harus dibeli. Nah, akhirnya itu kan hari Jumat ya. Hari Sabtunya aku googling, aku nontonin YouTube, sampai akhirnya aku bikin di Excel itu ada sheet-sheetnya tersendiri. Misalnya sheet 1 buat si A, sheet 2 tuh buat si B. Jadi aku tulisin dulu mereka kebutuhannya apa aja. Dan sekali lagi sebenarnya kebutuhan tiap orang itu kan beda-beda gitu ya. Jadi aku pengen lihat orang ini belinya apa aja, orang ini belinya apa aja, orang ini belinya apa aja, dan aku baru dari situ setelah aku nge-research semuanya, baru aku putusin oke, inilah yang akan aku beli, terus aku bikin sheet sendiri buat list yang mau aku beli kayak gitu guys. Jadi buat kalian yang mau belanja perlengkapan bayi, ada baiknya sebenarnya emang harus dicatat sih, dan sebelumnya itu di research dulu, tontonin dulu review-review orang. Nah ini guys, akhirnya aku bikin shopping list yang ada di Excel ini kayak gini. Aku pernah share di IG, katanya mereka bilang ini kayak kerjaan kantor.
karena aku emang suka yang serapih itu gitu. Nah ini kan yang punya aku tuh, aku tulis mine di situ ya kan. Nah terus di sebelahnya ada baby monochrome. Ya aku pernah lihat ada yang nge-share tentang monochrome gitu, makanya aku bikin versi dia apa aja, terus belinya di mana segala macam gitu deh. Terus ada di IG aku lupa namanya siapa, dia juga ngejelasin seberapa urgent barang-barang yang dia share. Terus juga ini tentang skincare baby, dan inilah shopping list versi aku. Jadi aku bagi per kategori. Di sini ada mandi, terus di sini ada pakaian, di sini ada kesehatan, menyusui, mamas, perlengkapan tidur dan lain-lain. Terus di sebelah kanannya juga aku sertain keterangan-keterangan kayak misalnya ada mereknya apa, jumlahnya berapa, terus udah gitu tokonya aku beli di mana, terus keterangan ya pokoknya yang untuk melengkapi lah informasi. Terus harga satuannya, terus udah dibeli atau belum dibeli gitu. Itu sih guys, jadi cara aku untuk bikin apa yang aku beli tuh insya Allah nggak ada yang mubazir. Dan akhirnya di sini juga akan kelihatan gitu ya, kayak pengeluaran kita tuh endingnya berapa sih buat belanja ini semua. Jadi lebih mama banget lah ya pokoknya. Nah ini terus ada lagi tuh tentang kamar, tentang penyewa-nyewaan, ada buku, terus tentang nutrisi persalinan. Ini semua udah aku salin ke dalam Excel yang aku punya. Dan untuk memudahkan kalian, aku akan sharing per kategori sambil aku ngeliat di laptop segala keterangannya tentang jumlahnya dan belanjanya di mana gitu ya. Yang pertama ada kategori mandi. Kategori mandi ini yang pertama ada handuk. Untuk handuk aku beli mereknya itu Palmer House. Jumlahnya aku beli 2 pieces. Aku belinya di Funny Baby. Untuk warnanya aku beli warna abu dan juga warna putih. Itu untuk harganya sekitar 120.000 untuk satuannya. Terus untuk peralatan mandi yang kedua itu ada Waslab. Itu mereknya aku beli di Little Queen. Jumlahnya aku beli 1 pak dan 1 pak tuh isinya sekitar 3 pieces. Itu aku juga belinya di Funny Baby dan untuk warnanya aku pilih yang putih semua. Untuk harganya sekitar 45.000. Next ada sabun mandi, dan untuk sabun mandi ini aku sengaja beli 1 aja dulu karena kita nggak akan tahu sesensitif apa kulit si bayi kita nanti. Makanya aku juga nggak pengen belinya gede-gede gitu, jadi aku beli aja 1. Kalau emang misalnya nanti dia nggak cocok, baru aku akan cari penggantinya. Dan ini pun aku beli sabunnya yang 2 in 1, jadi udah shampoo sekalian sabunnya. Ini aku beli yang Pure Baby, itu aku beli 1 aja. Dan ini aku belinya di Tokped, di tokonya namanya Tokopedia gitu ya. Untuk harganya Rp35.000. Next ada ruam krim atau diaper krim. Setelah waktu itu aku ngobrol sama Kak Vika, aku sharing-sharing, ternyata dia ngerekomendasi untuk kita beli Sudocrem. Jadi Sudocrem ini aku beli 1 pieces aja di Tokopedia juga, nama tokonya tuh Kemenangan, dan aku beli yang kecil aja itu 60 gram untuk harganya Rp73.000. Nextnya ada kapas alkohol atau mereknya ini yang Alkafil. Mungkin ini sangat terpakai buat menunggu tali pusarnya si babynya putus itu kali ya. Jadi dia harus dikasih kapas beralkohol. Itu aku beli aja di Tokped sekalian waktu itu, sekalian di satu toko di Tokopedia. Isinya ada 16 piece, harganya Rp22.000. Nextnya ada cotton bud. Cotton bud ini setelah aku baca-baca yang ngerekomen banget adalah brand dari Mothercare. Jadi dia tuh ada kayak pengganjalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi korek kuping atau korek hidung, dia tuh nggak akan masuk sampai ke dalamnya. Jadi insya Allah sih lebih aman. Itu aku beli di Mothercare. Waktu itu aku lagi dapat diskon, harganya jadi Rp34.000. Nextnya terus ada kasa, masih tentang biasanya habis mandi kan tali pusarnya mungkin ada yang belum lepas. Ini pakai kasa juga, mereknya Kasa Husada. Aku beli 1 pieces aja di Tokped sama juga di Tokopedia itu, dan itu harganya cuma Rp15.000 aja. Dan ini juga ternyata aku dapat informasinya dia bisa buat ngebersihin lidah baby kalau si baby itu abis minum susu gitu. Next terus ada minyak telon. Minyak telon ini aku belinya di Funny Baby. Aku beli yang yaudah yang My Baby aja, dan aku juga beli yang cuma 1 pieces aja yang 150 ml. Itu harganya Rp30.000. Terus ada deterjen, karena baju bayi itu kan deterjennya berbeda dengan orang dewasa. Jadi aku beli yang Slick Baby. Waktu yang pas ke Funny Baby aku ternyata cuma dikasih yang refillnya doang, dan aku nggak ngeh gitu ya kalau ternyata kok nggak ada botolnya gitu. Dan aku di Funny Baby tuh aku beli 4 pieces untuk refillnya, harganya masing-masing Rp17.000, yang 450 ml
Terus untuk botolnya aku beli saat aku belanja di Tokped yang 500 ml harganya 28.000. Next ada diapers atau popok yang sekali pakai. Dan kenapa aku beli diapers ini? Karena aku kan sebenarnya ibu rumah tangga gitu ya, yang punya usaha Kifits itu gitu. Tapi di sini aku pengen mungkin sekali-sekali ibunya lagi tidur siang atau lagi pengen istirahat atau lagi malam atau lagi pergi, jadi aku siapin juga popok yang sekali pakai. Ya insya Allah sih aku buat sehari-hari emang lebih pakai yang popok kain, tapi ya namanya buat jaga-jaga tetap aku beli si diapers ini. Dan aku beli dua brand yang berbeda. Yang pertama ada Pampers yang untuk newborn, itu aku beli satu pak di Funny Baby, isinya ada 52 pieces, harganya 138.000. Wow, diapers semahal itu ya ternyata ya. Terus satu lagi ada yang mereknya Genki di Shopee. Ini aku beli satu pak aja, tokonya di Chubby Baby Shop. Ini isinya sekitar 44 pieces, harganya 108.000. Ya, mahal ya popok bayi itu. Next ada popok kain. Nah, si popok kain ini aku akhirnya beli 2 kali atau 3 kali, karena pertama di Funny Baby itu akhirnya aku kecolongan kebeli juga si popok kainnya, yang ternyata pas aku lihat sampai rumah, kok aku beli yang warna-warni ya, warna-warni ini kok kebeli gitu, kayak nggak ngeh. Itu aku beli 2 lusin, ini kita skip aja karena kayak nggak bakalan kepake. Selanjutnya aku beli perlak motif, itu aku beli 1 pieces aja, mereknya bagus dan itu aku suka banget sih karena dia tuh motifnya lucu banget, monokrom hitam putih dengan dasar putih. Aku beli di Tokped, nama tokonya di Anakin Baby Store. Ini yang motifnya dancing bear, itu harganya 72.500 rupiah. Nextnya ada perlak polos, ternyata emang buat ganti-ganti juga sih. Aku beli, nggak ada brandnya, 1 pieces di Shopee. Nama tokonya itu Salvia_ID. Yang satu warnanya broken white, yang satu warnanya dark gray, dan masing-masing itu harganya 25.500. Next ada jemuran bayi yang bentuknya kayak gini. Ini aku beli di Tokopedia, harganya 97.000. Jadi buat ngejemur yang kecil-kecil gitu kayak sapu tangan lah, popok segala macem, kayaknya ini pas banget. Cuma kemarin aku udah, ini baju-baju yang di sini kan udah dicuci-cuciin gitu ya. Pas sama mbakku dicuciin dan pakai si jemuran ini, kekurangannya adalah dia tuh terlalu lemes gitu. Jadi maksudnya kalau kena angin dia tuh bisa aja jatuh gitu. Dan akhirnya aku tetap beli jemuran yang Line Star itu yang warnanya merah sama biru buat di bagian penjemuran itu. Next ada laundry bag monokrom. Ini aku belinya di Shopee, motifnya paus biru. Lucu banget ya, kayak kalau belanja perlengkapan bayi gitu. Ini harganya 25.000 rupiah. Sekarang kita ke kategori pakaian. Nah, untuk kategori pakaian ini, yang pertama aku beli itu adalah Fluffy Grey Series. Ini kalian nanti search aja sebenarnya di e-commerce manapun. Waktu itu soalnya aku nyari-nyari yang emang pas banget sama aku gitu. Soalnya ada satu toko yang dia ternyata nggak ada bagian sarung tangannya, terus toko yang ini nggak ada popoknya gitu. Jadi beda-beda, nanti kalian tinggal cari aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pokoknya carinya itu keywordnya adalah Fluffy Grey Series. Oke? Waktu itu aku beli 1 pak, dapetnya di Shopee di toko Sun_T83. Ini pokoknya yang basic banget kita harus punya untuk newborn. Masing-masing ada 3 pieces. Jadi isinya ada baju lengan pendek, baju lengan panjang, baju kutung. Menurutku 3 pieces untuk satu barang tuh cukup banget gitu, karena kayaknya dia bakalan cepet tambah besar lagi. Dan di sini tuh aku beli yang lengan kutung itu dipaduin sama popok kain yang warnanya juga Grey Series. Udah gitu ada baju lengan pendek yang dipaduin sama celana pop. Terus ada baju lengan panjang yang dipaduin sama celana panjang. Dan yang untuk celana panjangnya ini yang tanpa tutup gitu. Takutnya anaknya cepet besar, kalau misalnya ada tutupnya kayak cepet banget gak bisa kepake gitu. Ini untuk satu paketnya itu aku dapet di harga 200.000 aja. Jadi total itu ada 5 item. Next terus ada popok kain. Popok kain aku beli 1 pak, isinya itu 1 lusin. Aku beli di Shopee yang semuanya warnanya putih dan harganya 150.000. Next terus ada popok kain yang monokrom. Aku beli terpisah dari yang paket Grey Series yang aku beli baju-baju tadi. Itu aku beli di Shopee juga, isinya 3 pieces, harganya 35.000. Terus udah gitu topi, kayaknya penting
juga dan nggak usah banyak-banyak. Aku beli 2 pieces aja, mereknya fluffy juga karena masih grey series gitu. Aku beli di Tokped di toko lemari anak, yang aku beli cuman motif salur sama abu-abu polos. Untuk harganya 23.000. Nextnya ada sarung tangan dan kaki dari Fluffy juga. Aku belinya di Shopee. Itu isinya 3 pasang, monokrom juga warnanya. Itu harganya 31.000. Nextnya ada jumper. Jumper aku beli 1 aja. Kenapa? Karena dia sebenarnya udah agak-agak mirip sama baju lengan panjang sama celana panjang. Jadi kayaknya aku belinya nggak perlu banyak-banyak. Tapi pengen punya gitu. Jadi yaudah deh aku beli aja 1 pieces. Di Tokped di lemari anak itu harganya 37.000. Terus nextnya ada kain bedong yang warnanya monokrom nih. Ini aku beli 1 pak, aku beli di Shopee. Tokonya Cabi Baby Shop, 3 pieces dengan motif yang berbeda-beda. Harganya Rp100.000. Nextnya ada kain bedong monokrom yang mereknya Fluffy lagi. Ini 1 pak isinya 3 pieces juga. Aku beli di Tokped, nama toko lemari anak. Itu harganya Rp100.000 juga. Nextnya ada kaos kutang, kaos daleman. Entah kenapa ya, aku kalau ngeliat kaos daleman bayi itu kayak menggemaskan banget. Jadi aku beli mereknya Little Queen. Aku beli 4 pak yang isinya masing-masing itu cuma 3 pieces. Jadi total aku beli 1 lusin aja warna putih. Total harganya 120.000 untuk 4 pak. Next, sekarang kita ke kategori kesehatan. Untuk kesehatan ini aku punya 4 item yang akan aku share. Yang pertama ada termometer, brandnya Little Giant, 1 pieces aja, harganya 65.000. Nextnya ada gunting kuku, ini mereknya tadi Pigeon ya. Terus aku belinya di Shopee, harganya agak cukup lumayan sih, 143.000. Nextnya ada manicure set, mereknya Baby Safe, itu harganya 32.000. Nextnya ada penutup mata. Penutup mata ini pasti kepake banget saat kita lagi menjemur anak saat pagi. Ini aku beli di Tokped, nama tokonya Anakin Baby Store, harganya sekitar Rp55.000. Terusnya kategori yang mau aku bahas adalah menyusui. Setelah kita melahirkan, proses yang akan kita lalui adalah proses menyusui, mengasihi baby kita. Dan barang-barang yang harus dibeli adalah yang pertama, sapu tangan. Sapu tangan penting banget buat ngelapin ASI yang jatuh-jatuh sekitar bibirnya. Aku beli di Funny Baby, isinya 4 pieces karena warnanya putih semua, jadi langsung aku beli. Harganya 35.000. Terus udah gitu, yang namanya menyusui ya, aku siap-siapin barang-barang yang kira-kira dibutuhkan. Yang pertama itu ada botol susu. Botol susu aku beli yang mereknya Aven di Tokopedia, 1 pieces aja. Ini harganya 78.000. Dan yang kedua itu yang mereknya Tommy TV. Itu aku beli juga di Tokped, di toko yang sama di Mita Shop. Itu harganya 83.000. Insya Allah sih doain ya teman-teman gak ada drama-drama perasian dan semoga asiku lancar untuk bayi tercinta. Amin. Nextnya ada cup feeder. Jadi cup feeder ini yang setelah aku tonton di YouTube itu, cup feeder tuh berfungsi buat bikin si bayi itu nggak bingung puting. Ini aku beli yang mereknya Medela, itu 1 pieces aja. Itu murah banget, harganya cuma Rp18.500. Nextnya ada kantong ASI. Kenapa aku beli kantong ASI? Karena namanya persiapan, karena kita nggak akan tahu ceritanya ke depan seperti apa. Tapi aku juga nggak beli banyak-banyak. Kantong ASI yang aku beli itu Natural Mom, 1 pak aja aku beli. Dan aku beli di Funny Baby. Isinya ada 500 pieces yang masing-masing 100 ml. Warnanya kuning nih kayak gini. Ini harganya 29.000. Waktu itu kayak aku lagi dapat diskon gitu. Buat menyusui kayaknya segitu dulu yang baru aku beli. Nextnya adalah perlengkapan tidur. Perlengkapan tidurnya sebenarnya nggak banyak, aku cuma tulis 2 doang di sini. Yang pertama, bantalan tipeang. Aku memilih bantal untuk si bayi itu yang best quality-nya dari si Baby Move ini. Itu harganya Rp400.000. Terus udah gitu buat perlengkapan tidur selanjutnya aku cuma beli selimut tidur yang mereknya Just To You, dan aku cuma beli 1 pieces aja karena menurutku kayak selimut bisa diganti sama bedong-bedong yang udah aku beli gitu. Aku belinya di Shopee di tokoku kecil, itu harganya 75.000. Terus untuk lain-lain, itu yang pertama ada sabun cuci botol. Aku beli mereknya Slick juga. Kurang lebih isinya 450 ml, harganya 19.000. Terus nextnya ada sikat botol yang mereknya Dr. Brown. Itu aku beli di Funny Baby juga, warna biru dan harganya 80.000. Terus nextnya ada gendongan. Gendongan aku beli ya 1 dulu aja
aku beli sisir. Ini aku beli di Fanny Baby juga, satu set warnanya putih biru juga. Ya udah deh, ada biru-birunya dikit nggak apa-apa gitu ya, daripada dia nggak nyisir ya kan. Itu harga 50.000. Nextnya ada tisu basah yang aku beli di Fanny Baby. Waktu itu kayak dia lagi ada promo gitu, buy one get one. Jadi total isinya ada 4 pieces. Itu total aku beli 50.000. Nah ternyata aku ngerasa kayak aku harus beli lagi deh gitu. Akhirnya aku beli yang mereknya Paseo. Next, terus yang aku beli ini ada diaper bag. Ini sebenarnya kayak tas bayi gitu. Ini mereknya Len. Kenapa aku pilih warna hitam? Karena saat lagi keluar pasti ada masanya suamiku akan bawa tas bayi gitu. Jadi biar dia mau bawa tas bayi itu aku pilih yang warnanya hitam dan modelnya juga keren lah, nggak kayak diaper bag yang zaman dulu gitu. Tasnya casual, terus banyak kantong-kantongnya, terus ada banyak penyimpanannya juga. Ini aku belinya online aja, nyari di Shopee. Tokonya namanya Joy Life, harganya 359.000. Terus yang nggak kalah penting adalah perlengkapan ibunya sendiri. Yang pertama itu ada nursing bra atau bra menyusui. Itu aku beli di Fanny Baby. Mereknya yang My Mom. Itu aku beli 3 pieces yang warnanya hitam. Harganya 167.000 satu piecesnya. Terus udah gitu aku juga, ini yang kayak penting banget adalah bantal menyusui. Warnanya juga pas banget. Mereknya itu Omilen. Aku belinya di Tokped, harganya 95.000. Terus nextnya adalah korset. Korset yang ini aku belinya di Fanny Baby tadi, harganya 85.000 aja. Nextnya ada breast pad. Ini yang mereknya Pigeon. Aku beli aja satu pak yang isinya 6 pieces, itu harganya 50.000. Terus udah gitu ada pembalut bersalin. Nah ini lucunya, pembalut bersalin pertama aku beli kan itu di Fanny Baby yang mereknya Mona Lisa ini. Cuma kayak aku banyak banget ngeliat di YouTube itu orang pada belinya yang mereknya Softtek. Aku kayak pengen ikut-ikutan beli juga gitu. Sama satu lagi mereknya tuh Doko, apa ya, yang pokoknya warnanya pink ini nih. Jadi akhirnya aku kayak pengen cobain satu-satu. Anak aku aja punya diapersnya 2 brand gitu ya. Ya aku juga kayak pengen cobain juga gitu. Jadi aku beli 3 brand ini, ada Mona Lisa, ada Softtek, sama si Dako. Next adalah nipple cream dari Mothercare. Katanya sih udah mulai dari sekarang tuh udah mulai dipakai untuk memancing asinya tuh udah bisa keluar saat nanti selesai persalinan gitu. Itu harganya 159.000 di Mothercare. Ya guys, sekian dulu videonya tentang perlengkapan bayi baru lahir. Semoga kita bisa sama-sama menahan nafsu belanja kita untuk membeli hal-hal yang sekiranya tidak perlu. Sekian dulu videonya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.